untuk saat ini kalau misalnya memang Mario levelnya segini-gini aja, paling ini Mario jatuhnya kayak ngangetin kursi aja buat Meda. Unless dia tiba-tiba menggila, tiba-tiba Nggak, nggak. menggila ya. Unless dia tiba-tiba naik level, langsung tiba-tiba secara konsisten top 5 podium atau menang. Ya. Ya, seperti itu gue bilang state-nya kayak gitu. Oke, halo teman-teman, selamat datang di apa yang namanya ini ya? Will to Will Podcast juga paling ya. Will to Will Podcast tapi yang khusus untuk MotoGP. Dan di sini gue Renaldi Ido sebagai hostnya di sini. eh di sini ada dua jurnalis. Biar ya bisa gue katakan jurnalis ya. Tapi ini teman-teman gue. Di sini ada Derry dari Crashnet ataupun Crash MotoGP, Crash F1 dia dia ngeliput semua. Terus juga ada Lambe Racing. Ya ini anak bawang. Oh, Lambe Racing. Jadi anak buat bawang. ya buat kalian yang belum tahu Lambe Racing media apa? Dia tuh media gado-gado kalau kata gua untuk motorsport ya kan. Semua balapan dia cover, dia ada dari yang roda 2 sampai roda 4. Untungnya balapan truk kayaknya dia bisa masukin juga, cuman males gitu dia. Itu aja. Ya, betul. Oke, jadi untuk yang pertama paling gampang deh, kita kan ya di sini di episode ini kita akan full bahas tentang MotoGP dulu. Oh, mungkin yang tanya kayak F1 kapan gitu, F1-nya di keesokan harinya. Itu kita akan bahas juga. Tapi di MotoGP ini yang menarik adalah kelas MotoGP-nya nih. Biasanya kalau di GP-GP sebelumnya kayak GP Thailand sama GP Brazil, itu kita banyak banget yang fokus tentang Moto3-nya gitu kan, terutama di Veda. Tapi kali ini eh, yang paling seru nggak tahu kenapa kalau menurut gue sendiri MotoGP-nya ini kelas MotoGP. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas tentang Moto3 dulu. Kita akan review sedikit. Kira-kira untuk Moto3, lu ada catatan-catatan tersendiri nggak untuk di Kalau catatan balapan dari Moto3? Hmm. Kalau catatan dari gue sih paling lebih ke ini ya, si Quiles itu lumayan nunjukin kalau misalnya dia tuh kayak oke, cukup, gue rasa dia udah pantas jadi penantang gelar sih musim ini. Ini by the way musim kedua dia di Moto3. Hmm, Dia memang kemarin nggak menang, tapi dia ada di pertarungan di depan tuh lawan Guido Pini, terus si siapa namanya? Guido Pini, terus Peron, sama Carpe, Valentin Peroni Peron, Carpe. Ya, sama Carpe. Dan menurut gue si siapa namanya? Si Maximo Quiles udah cukup nunjukin dari 3 putaran aku bahwa kayaknya dia kontender sih. ya. oke, menarik. Tapi emang pace-nya luar biasa sih Quiles sih. Iya. Aneh 3 banget race, dia. 3 podium, cuy, gila. Iya, maksud gua Quiles startnya kan bukan di front row kan? Bukan Quiles dia. tahu Iya, gua di belakang deh. start. Agak belakang kan, maksudnya tengah-tengah nggak sih? Itu tengah-tengah dia. Iya, Kayaknya kalau Ya. gue dua lupa deh. step Dia atau dia dua bukan gitu. front row tahu gue. Iya, Seingat yang gue ya. pole itu kemarin kan Carpe. Lap Iya, Carpe, kualifikasinya Carpe, edan banget itu. Carpe, Carpe, Carpe betul. pole sih. Carpe, Carpe emang kayaknya lagi panas gara-gara habis di Salveda kali ya waktu di Brasil. Gitu. Oke, itu aja catatannya untuk Moto3. Iya sih, menurut gua nggak ada apa ya. Cuman udah kelihatan kalau misalnya kayak si siapa paling kayak si siapa tuh Quiles terus si Carpe itu gue yakin mereka pasti bakalan neck to neck banget tuh sepanjang musim ini. Pasti Oke, bakalan seru antara mereka berdua kalau kata gue. menarik. Gimana Hmm. lu, Sa? Sebenarnya kalau Kiles ini emang beneran kelihatan dominan. 3 race, 3 podium, 1 win, 2 kali P2. Memang nunjukin sih kalau dia emang udah saatnya. Kalau ini adalah seasonnya dia. Sebenarnya gue bisa ngelihat saingannya itu David Almansa, tapi kan dia cedera ya di Hmm. Brazil. Terus semalam juga nggak ikut race. Nggak tahu dia bisa balik kapan. Jadi ya dengan keunggulan dia sekarang 20 poin kalau nggak salah di championship, keduanya itu Hmm. si Peron. Peron ya, Ya gue Valentin rasa Peron. gua rasa buat kedepannya masih bakal Viles sih yang bakal jadi abang-abangannya di Moto3. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Oke, nah kalau ngomongin Moto3 udah pasti ada Vedanya di situ. Nah, Veda kemarin itu kan jatuh ya, maksudnya dia high side ketika exit di tikungan 11 kalau nggak salah. 11 11 11. Iya, tikungan 11 11 dia ya, high side, per 11. pas di curb lagi dia ini ya. Terus si Esteban kena juga kan motornya.
akhirnya Ya, ke pick up sama si Veda. Nah, kira-kira menurut lo ada catatan tersendiri nggak untuk Veda di balapan kemarin? itu dia early throttle banget gak sih? Kalau gue lihat apa salah apa enggak? Iya, kalau kalau berdasarkan interviewnya dia ngakuin kesalahannya kalau dia tuh terlalu cepat buka throttle-nya, makanya dia pada Iya waktu kan? exit posisinya udah hampir fully fully tegak gitu kan, dia udah high side gitu. Hmm. Ya, menurut gue emang sirkuitnya juga sih yang tricky sih. Maksud gue bukan cuma Veda yang crash di turn 11. Banyak banget dari hari Jumat pun banyak yang crash di turn Banyak banget. 11. Dan sebenarnya dari performanya sepanjang weekend ini menurut gue Veda udah cukup bagus karena Hiroshi Aoyama sendiri kan bilang kalau ini pertama kali Veda di sini dia adaptability-nya benar-benar sangat bagus, bisa berada di leading group itu udah bagus Hmm. despite the results ya kalau ternyata dia crash. Dan juga kota ini sirkuit yang benar-benar tricky kayak lu di turn one aja tuh udah bisa 4 wide, 5 wide, apalagi Moto3 kejam banget kan slipstreamnya. Terus sektor one lu perlu akurasi buat yang di SS-nya itu. Ada ada satu momen lu perlu hard braking di beberapa corner. Jadi memang nggak segampang itu ini sirkuit dan wajar aja Ya, buat seorang rookie kayak Veda yang baru 3 race lu crash ya. Ya lu belajar banyak lah dari situ menurut gue. ya. Itu kenapa copot? Pakai acara copot. Tiba-tiba jatuh. Lo Der, gimana Ya, Der? lanjut lanjut. Gimana Der catatan lo tentang Veda kemarin? Kalau menurut gue sih ini lebih ke part of the learning curve ya. Karena menurut gue Ya, sebagai rookie ini juga adalah pertama kali dia balap di kota yang menurut gue ini sirkuit yang technical banget, Hmm. technical banyak perubahan elevasi, ada SS di sektor 1. Itu kelihatan kalau misalnya dia itu pas waktu hari Jumat aja kan masih ngeraba-raba oke sirkuit ini kayak gimana Setuju. ya, karena dia masih belum terlalu nunjukin kecepatan dia kalau nggak salah pas waktu hari Jumat aja di practice aja dia barely kan untuk langsung lolos ke Q2 kalau nggak salah P14 sampai 15. 14, Nah, 14. begitu masuk hari 14 kedua, 14. iya. Nah begitu dia masuk hari kedua dia udah mulai kayak oke, gua tahu how to fast in this track, udah langsung dia langsung bisa nyaris front row. Menurut gua hal itu udah cukup menyoroti bahwa ini Ya, anak adaptability-nya kelas bagus. wasit sih, bagus Ya, banget. setuju. Terus yang soal masalah kecelakaan dia kemarin ya dia ngaku dia salah dan yang menurut gue ya rookie mistake dan Oke. ya menurut gue itu wajar. I mean apa namanya ya seorang rookie pasti ada aja momen-momen kayak gini dan menurut gue dia memang perlu ngadepin momen kayak gini biar dia bisa belajar Ya, how to get better next time. Jadi ya gue menurut gue sih dia dan saat dia jatuh juga dia ada di kurang lebih ada di barisan depan seperti yang dia lakukan di Thailand sama di apa namanya Brazil. Guyana, Brazil. Hmm. Ya, Dan menurut gue ini yang luar biasa dari dia. Ekspektasi gue ke Veda itu sebenarnya nggak terlalu tinggi ya pas waktu awal musim. Oke, dia adalah runner up Red Bull Rookies Cup. Terus dia kayak langsung dapat sponsor dari Red Bull atau apa berarti kelihatan ini anak spesial. Cuman mempertimbangkan banyak hal. Kalau menurut gue sih ekspektasi awal gue ke dia tuh paling cuman kayak lu paling sesekali 10 besar terus paling secara konsisten di belasan buat poin. Tapi yang gue lihat dari dia, oke, ini anak melampaui ekspektasi gue sih selama 3 putaran ini. Cuman patut dicatat bahwa 3 putaran awal ini digelar di track outlier. Maksud gue bukan di track-track Eropa yang kebanyakan rival-rivalnya udah pada paham track ini. Mungkin the real testnya itu mungkin bakal nongol saat musim udah masuk ke Eropa nih, mulai di Jerez dan seterusnya. Tapi kalau menurut gue sendiri sih sekarang dia udah ngelewatin ekspektasi sih. Hmm. benar-benar. Setuju. Gue Sebesar setuju. melampaui Karena ekspektasi. karena kalau dilihat dari pesaing terberatnya ya let's say Brian Uriarte lah. Itu kan orang jago banget kan di Red Bull Rookies Cup kan. Ya. Iya, Ya sekarang aslinya. kita lihat spotlightnya lebih gede ke Veda dibanding ke Uriarte gitu.
Iya, iya. Iya. Jadi dari segi adaptability juga kita lihat kalau Veda ini benar-benar better than him. Tapi ya kembali lagi seperti yang Mas Diri bilang, kita belum masuk ke seri Eropa yang pesaing-pesaingnya ini lebih jago lah di sana. Yang Time will lebih tell sih familiar. kalau kayak gini. Setuju, setuju. Tapi gini deh, ini kan banyak banget nih, banyak banget fans MotoGP yang nontonin Veda juga itu bilang, ini menyambung ke apa crash-nya dia kemarin ya. Itu tuh kan karena banyak orang yang menganggap bahwa oh, motor Honda di Moto3 itu kalah banget sama KTM. Makanya apakah ini nyambung dengan crash-nya dia yang akhirnya dia mencoba untuk lebih Kompensasi early ya. axle, iya lebih early axle, Hmm. lebih mencoba untuk geber motornya lebih dari biasanya untuk bisa tetap keep up di KTM karena kita tahu kan KTM track ini kan lurusannya apalagi di back straight-nya kan luar biasa kan. Di sektor 2 itu kan Hmm. panjang banget. Kalau nggak salah 1,1 kilometer, jauh banget, panjang gitu. Hmm. Dan itu mungkin eh, track terpanjang di kalender MotoGP sekarang gitu kan. Nah, menurut lu sendiri itu relate nggak kira-kira? Itu oke nggak? Atau sebenarnya Honda fine-fine aja gitu sama motor KTM? Ya, itu 2 tahun salah ini satu faktor sih. ya. Oh iya, Safety switch. jadi menurut lu motor Honda di Moto3 sama KTM agak kurang nih. Kurangnya di Agak mana kurang. kalau boleh tahu? Kalau menurut gua lebih ke tenaga, lebih ke peak powernya sih. Peak power. Lebih ke peak powernya sih. Kalau misalnya handling atau apa, kayaknya menurut gue ini motor 11-12. Cuman saat lu ngadepin lintasan lurus, apalagi yang panjang banget kayak di kota, nah itu udah mulai kelihatan Nah, ya. ngos-ngosan. Oke, menarik, I menarik, mean ya menarik. kayak gini udah masalah menahun nggak sih kayak dari zaman Mario Aji di Moto3 juga isunya kan Honda ini peak powernya top speednya itu nggak nyampe kalau dibandingin sama Alex sama KTM. Dan tahun ini memang sebenarnya gue nggak tahu ya apakah Veda ini overperform terus ada Adrian Fernandez juga yang tampil bagus. Tapi di samping itu yang lain deh, let's say Zen Mitani itu benar-benar nggak bisa berbuat banyak di belakang. Kemarin dia sempat P12 terus endingnya crash atau DNF gue nggak tahu kenapa. Hmm, betul, betul, betul. Tapi yang kalau nggak salah Moto3 yang menang Honda kan? Honda kemarin. Si Iya, si Pini Pini Honda, kan? Pini Honda, Pini Iya, kan? duduk Pini Nah, ini, Honda. duduk ini. nah itu Iya, ada itu perbedaan apa ya? nggak? Ada perbedaan nggak antara timnya Pini, dia Leopard, kalau nggak salah CF Moto atau Leopard ya? Leopard, Leopard Leopard, ya? Ini Leopard. Nah, Leopard, ini Leopard. Leopard, Oke, Leopard. Pini ini dengan timnya Pini dengan timnya HTA itu emang ada perbedaan kah? Apa cuman settingannya doang yang berbeda? Kayaknya ini kayak lebih ke Men- faktor settingan sih kalau kata gue nggak bisa bilang bahwa motor Hondanya Leopard lebih bagus daripada motornya yang ini ya, karena menurut gue itu asumsi doang. Cuman kalau kita lihat dari posisi klasemen, posisi rata-rata balapan mereka ya memang Leopard ada di atas HTA sih. Ya, Makanya gue dan itu yang bikin pencapaiannya Veda sekarang nih makin kelihatan, wow, kayak kelihatan dia itu overperforming banget. Oke. Lu ada tapi kan tambahan? kemarin juga si Pini kan menang juga karena momentum kan di last corner itu si Peron maksa overtake Karpe terus mereka berdua Iya, melebar si Ya, Pini sama Quiles bisa ngambil one two akhirnya kan. ya betul, iya. setuju. Ya balik ke Dan momentum sih tertib itu. karena Moto3 bukan cuma skill menurut gue lu perlu banyak hokinya lah. Ya, oke. Setuju, setuju, setuju. Betul, betul. Ya makanya kemarin banyak banget yang pada waktu gua live streaming itu banyak banget yang bilang, ah udahlah KTM udah pasti menang dan segala macam. Gue cuman bilang kayak, enggak sih, menurut gue ini Pini yang menang. Bener. Mereka KTM berantem di depan, Perone sama si Carpe berantem depan. Gue bilang, ini kena sih di akhir. Bener. Pini masuk dari dalam. Terus gue, ya Masuknya Pin, enak banget lagi. bener. Dan Maksudnya maksudnya di situ sopan sih. iya bener dan menurut gua Pini di situ luar biasa dewasa banget dia kayak dia tahu dia nggak perlu dan dia melakukan dummy move yang menurut gua itu bagus banget sih di terakhir dia Hmm. mencoba untuk pura-pura dive bomb tapi dia lebih early lagi breaknya dan itu mungkin kebaca sama Perone dia mencoba Perone juga melihat Carpe di sebelah kanan kan akhirnya dibuang gitu loh Hmm. nah dua-duanya kebuang ya udah si Pininya masuk itu Ini sama Kilas masuk. Iya. iya, dan Kilesnya pintar juga, dia ngikutin Pini gitu kan. Hmm. Itu menyenangkan sekali sih nonton kemarin, seru 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 banget. Oke, berarti Benar-benar.
Catatan Veda mungkin untuk kedepannya menurut lo harus ngapain? Keep up aja sih. Menurut gua keep up, terus belajar, terus jangan jangan terbuai sama ekspektasi tinggi, jangan dengerin apa kata netizen kalau kata gue bilang. Karena jujur aja ya, gue tuh setelah goyang kemarin gue kayak, aduh ini netizen udah pada berisik nih. Gue bukannya apa ya, gue juga bangga melihat Veda ada di situ. Cuman kadang tuh ekspektasi netizen tuh bisa jadi racun sih. Hmm, hmm. Ya. Tuh jadi racun. Ini gue ngomong mungkin agak hot take ya, cuman gue ngerasa udah dia jangan terlalu mikirin itu sih. Cuman gue pede sih sama Honda tim Asia dan sama si Astra Honda ini, mereka memang pembibitan pembalapnya memang bagus banget. Jadi Bagus ya. ya gue yakin sih Veda bisa tetap fokus sampai akhir musim. Pede gue, dia nggak bakal terlalu pengaruh sama noise yang ada di sini. Oke, oke. Lu ada tambahan? Ya benar kata Mas Dery, star syndrome-nya semoga nggak star syndrome. Mas gue tetap stay humble aja. Ini baru 3 race, 2 race lu perform bagus, 1 race juga quote on quote lu perform bagus meski crash. Tapi season masih panjang, anything can happen. Kayak kita nggak tahu nih Uriarte gimana, Kim Danis gimana ntar kalau udah masuk ke round Europe atau nanti balik ke Asian round, ke Sepang, ke Mandalika, kita nggak tahu bakal gimana. Masih panjang banget menurut gue buat lo merasa gue jago lo di sini gitu. Gue sih. Oke, menarik. Setelah Moto3 kita ke Moto2. Moto2 kemarin balapannya juga lumayan seru Caur menurut aja. gua. Iya, iya, lumayan seru ya. Lumayan seru balapannya di tengah-tengahnya. Nah, ada catatan tersendiri untuk lo buat Etsa dulu. Moto tuh kayak masih biasanya aja sih. Lu mau ngambil Mario Aji-nya dulu apa gimana nih? Enggak, Moto2 dulu aja secara Moto general. tuh overall secara general ya race-nya kayak biasa seru, terus masih ada gerasak gerusuknya. Itu Hmm, insiden serem banget sih awal-awal. Kayak lu hmm. dari turn 1 aja tuh udah ada crash si Joe Holgado. Roberts sama Daniel Olgado kan. Iya. Ditambah si Fernandez yang katanya kita asumsikan saat nonton itu anjir ini remblong gak sih? Ternyata bukan remblong, tapi miscalculated aja. Udah dikonfirm sama Simon Peterson. Dan itu parah banget crashnya. Cuma tengah ke akhir ya tipikal race Moto2 lah, kayak gitu-gitu aja. Seru Hmm. tapi masih kelihatan lebih rapi dibanding Moto3 yang gerasak gerusuk Iya, ngasal. iya, betul betul. Lu, Der? Gua gua harus muji si Senaguis. Itu Oh kemarin ya, kan dia Aguis. lumayan Stan seru tuh. Agius ya. Agius, Aguis plus Agius. si siapa Agius. namanya? Izan Guevara sama siapa lagi ya? eh aduh, gue Iya lupa justru gue lagi. lupa gue. Dari Baltus ya? Yang dia kena long lap Iya, terus itu sayang naik banget tuh lagi ya Baltus. kan? Baltus sebenarnya udah bagus tuh. Hmm. Cuman dia Iya. kena long lap kan. Change direction Oh, kalau Oh, nggak salah Vietti dia kan. kemarin itu kalau nggak salah. Iya, Vietti nggak Vietti, sih? Vietti, Vietti, Vietti. Vietti. Ya, Vietti. oh iya Celin. Iya benar sama Celin satu lagi. Oh, Celin. Itu gue main pertarungan mereka di depan lumayan seru sih. Bener, Seru, Itu seru. bener. lumayan bisa melek itu malam-malam kayak itu kalau misalnya itu dan kalau misalnya itu nggak seseru itu makanya udah ngantuk gue. Cuma gue Setuju. itu pertarungan mereka di depan lumayan dan ya Sena oke sih, Sena Aguis oke. Terus Iya. satu lagi yang gue lihat juga si siapa namanya Izan Guevara. Nggak tahu, gue tuh udah dari semenjak yang Mandalika tahun kemarin, gue lihat dia kan setelah dia kan mantan juara Moto3. Pas waktu dia naik moto tuh dia ada melempem tuh, udah ada Ya. dia kayak nggak terlalu kelihatan sampai akhirnya tahun kemarin di Mandalika podium dia. Mm-mm. Nah dari podium Mandalika itu sampai ke akhir musim sampai sekarang dia kayak kelihatan konsisten sih kalau kata gue. Memang maksud gue belum ada di level yang sama kayak si Manu Gonzalez yang kayak setiap akhir pekan dia pasti ada di depan terus. Cuman menurut gue dia ini sih oke banget si Izan Guevara. Patut jadi kuda hitam sih musim ini. Oke. Kalau si David Alonso ya salah ya, anak muda masih butuh waktu dia. Kencang cuman kadang masih kurang stabil. Malah menurut gue malah lebih yakin sama Holgado musim ini daripada sama David Alonso. Cuman ya
secara secara talenta menurut gua Alonso masih di atas Valgado, cuman butuh waktu sih si Alonso ini buat lebih stabil lagi. Oke, menarik karena Alonso kemarin startnya di agak tengah kan, terus dia Nah, naik 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 dan ngejarnya itu luar biasa Pak, kenceng banget gitu loh. Maksudnya gue memang juga memang Iya. gue juga panik banget ngelihatnya Alonso ini orang nih, sakit nih orang nih. Dia bukan tengah, Ya, sorry, bukan tengah. Dia eh P17 dia loh. sakit hati. Dia 17 kan karena 17 aslinya gara-gara kan dia penalti pole. kan. Ya Iya. penalti. Itu menurut gua sakti loh orang itu. Maksud gua ya aneh banget gua lihat Alonso ya harusnya dia jadi rider of the day ya untuk di Moto2 ya. Cuman Hmm, ini orang nggak ngerti secara raw pace dia luar biasa. Cuman mungkin Ya. mungkin dikasih 1-2 lap lagi dia dapat itu podium harusnya. iya. Gitu. Nah, untuk di Moto2 Mario Aji lo ada catatan tersendiri? Hmm. Bebas deh siapa dulu? Kayaknya bingung banget. Tipikal nggak sih? Menurut gue kayak nggak Aji tuh gue nggak tahu ya. Ini dari gue berkali-kali nonton aja nih, sorry nih kalau mungkin sedikit menyinggung. Aji itu adalah rider yang menurut gue Saturday rider banget, atau kalau di F1 Saturday driver lah. Oh, kualifikasi doang. Kualifikasinya bagus, race Oke, pace dia itu buat long term kurang. Nah, sekalinya oke, bagus atau lo bisa naik-naik, crash. oke. Kayak musim lalu yang dia di P6 kalau nggak salah sempet P6 terus crash. Itu wet race. Gue lupa di race New mana Thailand, itu. Ya New di situ Thailand biasa. dia sempet Iya, iya, New bagus, Thailand banyak. tiba-tiba crash. Terus kemarin juga dia sempat naik ke P14, 15 tuh dia ada di situ tuh dapat poin 1 biji 2 biji lumayan kan. Terus ternyata malah crash ya, sayang banget sih. Ya konsistensinya yang perlu ditingkatkan lagi kalau dari Aji. Oke. Lu Der? Kalau gue ngeliat Adi tuh kayak apa ya? Kayak orang yang agak gimana ya? Gue tahu sih mungkin ini another topic dari gue. Dia tuh kayaknya kalau nyalip tuh kayak agak ragu-ragu ya kalau kata gue. Oke, Iya Dibanding iya kalau iya. Gue setuju. ngerasa juga, gue ngerasa juga. Iya, gue ngerasa. Oke, kalau kalau gue kalau kita bandingin, gue udah lihat pembanding nih sekarang nih Veda ya di Moto3. Gue tahu ini adalah dua kelas yang berbeda. Dan Aji juga selama di Moto3 juga dia ada handicap sama bobot badan dia yang gede gitu. Cuman kalau kita lihat dari approach balapannya tuh Aji tuh kayak agak ragu-ragu dia tuh buat overtake. Karena dia ragu-ragu, kadang dia malah nempatin diri dia dalam posisi yang nggak terlalu diuntungkan most of the time. Iya. Kalau menurut gue di situ sih. Dan by the way kemarin itu Aji cara dia bisa survive di kekacauan itu oke sih. sebenarnya oke Sempet ya. Kalau P9, sempet P9 dia, sempet P9 P8, dia. P8 P8, malah. P8. P8 malah. Delapan. Yang P8. pas waktu, yang pas waktu di T11 itu gue udah kayak anjir ini Aji kan ada di sisi dalam. Wah ini kena kayaknya nih orang. Wah kagak anjir lolos kata gue bilang. Iya, Sempet di P8. betul betul betul. Cuman menurut gue itu mungkin satu hal yang bisa ditingkatkan Aji sekarang itu ya racecraft dia sih menurut gue. Racecraft ya. Iya. Iya, dan dia bukan anak baru lagi loh hitungannya di Moto2, ya kan? Di GP Iya. Series ini dia udah nggak dia hitungannya bukan anak baru loh. Bukan anak Jadi baru ya. iya benar-benar makanya ya apa ya? Ya di sini ya kita kita ya berhak lah maksudnya untuk ngomongin dia dan segala macam. Maksud gua kayak gue juga walaupun memang gue baru nonton, gue melihat Mario Aji bener sih, gue setuju dia kayak dia stabil, tapi stabilnya dia tuh masih below below standar gitu loh. Stabilnya di situ, itu pertama. Kedua, memang secara untuk misalnya untuk time attack, untuk yang namanya kualifikasi, dia jago banget. Untuk one wonder lap itu dia jago. Tapi setelah kita ngomongin long race, gue nggak tahu kenapa ngelihat dia itu kayak ya bener, dia tuh kayak ragu-ragu. Lebih ke arah kayak dia takut ngelakuin kesalahan kalau menurut gue ya dia nggak bisa nggak tahu ya kalau menurut gua lebih ke arah itu karena karena dia tidak berani mengambil keputusan yang oke gua harus ini berani agresif dan segala macam dia terlalu bermain konservatif yang membuat dia akhirnya terbelenggu sama pikirannya sendiri terus akhirnya ya bisa crash di GP Thailand dia crash di Brasil dia oke walaupun dia P13 dapat 3 poin Iya lumayan belas. tapi di Oke sih. kemarin di GP Amerika kayak balik lagi ke
GP Thailand rasanya gitu. Gua ngeliatnya kayak kenapa ya kok kayak nggak ada gregetnya gitu ya, gitu. Agresivitasnya tuh kayak nggak ada gitu. Kayak banyak banget hal yang dia pikirkan untuk kayak itu akhirnya menahan dia sendiri gitu. Kalau menurut gue itu yang gue Hmm. nonton ya kan, yang gue analisa gitu. Secara pace dia biasa aja menurut gue. Gue nggak tahu apakah itu karena motor, faktor motor kira-kira. Enggak juga sih kalau kata gue. Justru malah menurut gue karena memang paketnya si HTA di Moto2 udah cukup oke ya. Hmm, Karena dia dapat sasis Kalex yang memang menurut gue juga itu sasis yang lumayan oke. Salah satu sasis yang oke di ini. Menurut gue soal paket bukan jadi masalah kayak di Moto3 sih. Karena kan mesin kan mereka dia one make kan. Triumph, ya, Triumph 765. Jadi menurut gua soal masalah paket dan teknis sih kayaknya nggak ada masalah sih di HTR di Moto2 ini. oke, oke. Menarik. Berarti sebenarnya bukan motor, berarti benar-benar ya ridernya sendiri berarti ya. Iya. Ya, Lo ada tambahan untuk Mario Aji? Overthinking nggak sih kalau gua ngeliatnya? Iya iya makanya itu makanya jatuhnya bermainnya konservatif kalau gue lihat terlalu terlalu overthinking akhirnya itu jadi kayak konservatif Hmm. akhirnya jatuhnya konservatif kenapa ya karena itu terlalu takut ini terlalu takut itu apa ya gue ngelihatnya kayak kenapa nggak ada gregetnya ya untuk kayak lu salip salip aja lu serang serang aja gitu kayak Hmm. lebih baik lu nyerang nggak apa-apa serang aja at least kita yang nonton juga ngeliatnya, oh ini ada nih pas apa nyerangnya nih si Mario Aji ada gregetnya nih ya. gitu. Tapi Hmm. gue nggak tahu kenapa kenapa ngelihatnya dari GP Thailand sampai sekarang gue ngelihatnya kena kok mainnya main aman terus ya berusaha main aman yang penting finish kayak gitu loh. Terlalu Yes, konservatif ya Akhirnya jadi bulan-bulannya nggak konservatif. sih? iya iya akhirnya apa ekspektasi orang-orang yang nonton terutama fans-fans Indonesia itu tuh ngelihatnya kayak ya udah deh yang penting poin yang penting finish deh terserah deh lu mau finish berapa terserah yang penting finish dah gitu. Kayak gitu loh. Jadi yang harusnya dia tuh bisa bertanding di depan gitu. Ya walaupun secara pace dibanding sama teammate-nya sendiri Furusato dia oke loh. Urus satu baru naik kelas masalahnya. Aji ini Nah, udah season Terus satu ya. keberapa? Hmm. nah maksud gue itu Ini kan tahun ketiga atau kedua sih? Kayaknya ketiga ya. tahun Ketiga kayak ketiga. ketiga kayaknya. Gue lupa deh Kan. gitu. Sebenarnya di awal tahun musim sebenarnya awal musim kemarin dia sempat oke. Cuman gara-gara cedera bahu Cedera, cedera. Nah, saya itu apakah itu ngaruh? habis itu musim dia berantakan. Apakah gara-gara cedera bahu itu mungkin mungkin ada trauma di situ untuk dia untuk bermain agresif? Ada kemungkinan nggak di situ menurut kalian? Ada nggak ada sih. Maksud gue Bisa itu jadi cedera sih. udah tahun lalu, lu udah dapet banyak track time lagi setelah recovery. Kayaknya nggak terlalu ngaruh sih harusnya buat season ini. Apalagi lu udah perform ya tengah-tengah sih Peter Tin. Hmm. Lu deh Harusnya enggak sih. Harusnya enggak kalau kata gue cuman ya kita nggak tahu kan mental istilahnya bagaimana sebuah kecelakaan itu berpengaruh ke mental seorang pembalap. berarti Cuman intinya intinya adalah mental berarti ya di sini. iya kalau menurut gue sih ya. Hmm, Yang gue takutkan adalah ini bisa aja jadi season terakhir Aji di Moto2. iya bisa jadi. Kalau kalau misalnya HTA tiba-tiba buru-buru mau naikin Veda yang bisa perform di Moto3 atau Tuh, kita lihat Zen Mitani juga kemarin mulai kelihatan loh di papan tengah. betul, betul. Setuju. Kalau Bisa feeling jadi. gue sih kayak ya, kalau feeling gue sih kayaknya Veda sama Mitani kayaknya minimal dia bakal 2 tahun dari Putri. Oh gitu. Oke. Tapi Butuh ada waktu juga. kira-kira kalau gue malah lebih condong ke Etsa sih. Kemungkinan HTA bisa jadi kalau kalau ngelihat Veda dalam season ini benar-benar perform yang namanya top 5 bahkan podium, gue rasa dia akan kemungkinan akan dipanggil sih. Ya, Kalau I itu mean bener, kapan lagi lu bisa ngelihat ya kapan lagi lu bisa ngelihat ada rider HTA yang masuk top 10 klasemen di akhir musim gitu. iya. Dan Terakhir terakhir pembalap heeh. HTA kayak gitu tuh keuguran gak sih? Ogura, iya, Ogura, Agura. Ogura, bener, Ogura yang kayak gitu. Dan dia sekarang perform banget di MotoGP. Tapi nanti kita bahas nanti. Nanti kita bahas itu. Ya, Nanti. makanya kalau oke, kira-kira berarti kalau menurut lu Der,
Berarti Veda kemungkinan masih ada nambah 1 tahun lagi di Moto3. nambah 1 tahun lagi kalau kata gue. Oke, kenapa? Satu kemungkinan kayaknya Honda Team Asia juga masih bakal kasih kesempatan lagi ke Mario Aji buat 1 tahun lagi. Karena gue juga nggak yakin mereka bakal ngeduetin 2 pembalap Indonesia di satu tim, di satu Ya, ini. ya Gue yakin karena pasti Honda bakal punya Jepang, bro. ngegantiin. Iya, Honda Iya, punya Jepang, bro. iya, gue yakin pasti bakal ngegantiin salah satunya. Dan menurut gue Veda dia masih butuh pengalaman sih untuk Ya. naik ke level yang lebih tinggi. Dan menurut gua kayaknya akan lebih bijak bagi Honda Tim Asia atau Astra Honda Racing Team juga udah nahan Veda dulu aja di Moto3 sekitar 2 musim lah minimal. Cuma menurut gua 2 musim ideal sih. Kalau misalnya lebih dari 2 musim juga takutnya stagnan juga dia nih. Kalau kata gua dua Kayak John musim oke McPhee sih. ntar. Iya, Kayak John McPhee abadi di Moto3. anjir, itu malah itu Legend Moto3. Dia kayaknya John sampai umur McPhee. 40 dia di Moto3 dia. untungnya sekarang ada Udah batasan enggak batas Iya, umur ya. untungnya entah ya. 26 apa berapa gitu. Kalau nggak, mah dia bener. Dia kayak bisa balapan di Moto3 sampai umur Iya, 40. iya bener, bisa jadi gitu kan. Kalau lu Sa, kenapa Sa? Kalau menurut lu kemungkinan Mario Aji bisa aja nih kalau nggak perform terus didepak gitu, terus digantiin sama Veda. Lebih ke kenapa bukan Furusato yang ditendang? Karena ini season pertamanya Furusato. Tahun lalu Furusato sempat beberapa kali mengejutkan di Moto3, dapat podium di Sepang kalau nggak salah, inget gue. Hmm, Menang malah. Em, iya menang. Menang malah kan ya. Jadi menurut gue belum bisa lah kalau kita mau nendang Furusato secepat itu. Sementara Aji udah masuk ke season ketiganya. Kalau lu nggak perform, lu masih di situ-situ aja dan gap lu nggak jauh-jauh banget sama Furusato, ya mending HTA nih, sebagai gue misalnya sebagai HTA. Ya mending gue ngelanjut ngedevelop Furusato, gue naikin Veda di Moto3 bisa Mitani sama let's say Ramadipa mungkin. Oh menarik sama Ramadipa. Iya karena Ramadipa kemungkinan tahun depan katanya mau masuk Moto3 kan? Ya targetnya kan. Iya targetnya. Targetnya. Dan kemungkinan Oh, pasti bakal Dan deknya sama HTA juga. Ya mau sama siapa iya. lagi? ya Tapi benar. oke, ini menarik. Gue kayak ada konspirasi aja sih. eh Mario Aji bisa selama itu di GP Series karena memang sebelumnya belum ada talenta-talenta Indo yang bisa nembus juga. Nah sekarang rame banget. Ada Veda, ada Ramadipa yang udah siap untuk depak dia. Menurut lu Mario Aji beneran masih bisa bertahan nggak kalau dengan posisi performance-nya dia kayak gini-gini doang? Enggak Ini sih. karena Lagian bengkel, Pak. regenerasinya rider Indonesia sekarang udah kenceng banget, nih, banyak banget. Ya. Bahkan Aldi kemungkinan bisa aja ditarik. Ya walaupun Ya kalau Aldi nggak masuk HTA ya, karena dia Yamaha ya. ya Pasti beda dia ke center sih. Yamaha Blue Crew dia. Iya, Tapi Pramac deh. iya kemungkinan akan peramak dan kemungkinan akan masuk gitu loh. Nah ini kan otomatis regenerasi rider Indonesia untuk di GP Series sudah mulai banyak nih. Nah Mario Aji Hmm. akan aman nggak nih? Dan lu masih Gua masih nggak tetap melihat itu. dengan statement lu nggak Der? Masih. Kalau Masih. gue masih. Kalau gue masih. Oke. Seenggaknya sampai tahun depan gue rasa dia masih. Wah, oke. Tahun depannya lagi gue nggak tahu. Jadi Hmm. menurut gue tahun tahun ini dan tahun depan dia tuh lebih kayak make it or break it aja. Hmm. Oke. Jadi kalau kalau jadi gini, kalau menurut gue nih ya, untuk saat ini kalau misalnya memang Mario levelnya segini-gini aja, paling ini Mario jatuhnya kayak ngangetin kursi aja buat Meda, unless dia tiba-tiba menggila, tiba-tiba Nggak, nggak. menggila ya, unless dia tiba-tiba naik level, langsung tiba-tiba secara konsisten top 5 podium atau menang. Ya, Ya, seperti itu gue bilang state-nya kayak gitu. anjir ngangetin kursi Agak doang ya. sedih sih ngomongnya, cuman ya, Iya, ya iya. itu. Iya sih, ngangetin Ya, kursi doang, bro. Terus Veda naik gitu. Ben, Ini gue udah angetin ya kursi lu ya. Naik aja, bro. Sakit sih. Ben. Tapi, oke. Let's say, kita masih lanjut sama Mario Aji. Let's say, Mario Aji akhirnya di depak. Dia harus kemana? Ke SBK? Ke Superbike Gue Series? takutnya malah kayak rider-rider MotoGP lain, sorry, rider-rider Indo lain sih yang begitu keluar Moto2. Ya kayak lo lihat lah ada Doni Tata, Raffi Topan,
terus ada Dimas Eki itu kan jadi melalang buana aja kan, nggak bisa Oh, stay lagi di Moto2. Ya itu gue nggak tahu karir dia bakal kemana. Hmm. berarti bisa kita bilang Mario Aji sebenarnya lagi di ujung tanduk sih. Ya nggak sih? Dia lagi di Lagi ujung nggak, tanduk. iya udah nggak senyaman sebelumnya. Iya, iya, iya. Ya, Ya karena ya balik lagi yang tadi gue bilang regenerasi rider Indonesia udah mulai banyak dan bagus-bagus semua gitu. Ramadipa waktu di Red Bull Rookies bareng Veda dia bisa bertarung ke depan juga bareng Veda gitu kan. Ya walaupun memang secara ini raw pace-nya tetap Veda yang menang gitu kan. Tapi Hmm. kalau dilihat Ramadipa bisa sebagus itu Pak gitu. Gua Potensinya nontonin bagus beberapa, banget sih. iya makanya bagus waktu bagus. gua nontonin beberapa race-nya gitu kan, highlight dan segala macam full race-nya juga Ramadipa sih ngeri sih kalau kata gua, ngeri loh, Hmm. maksudnya ini akan the next Veda juga gitu bisa jadi ya karena masih muda juga gitu ya kan. Veda Iya. juga masih umur 18 sekarang gitu. Mario aja umur berapa sih? 21 kan ya? 22 sekarang. Baru ulang tahun tanggal 16 kemarin. Iya, dua-dua dia. Iya, 22 ya. Umurnya udah nggak muda lagi untuk di Moto2 loh ya. Ah, Gitu. enggak, untuk di Moto2 itu kan masih muda sih. Banyak pembalap yang lebih tua daripada dia. Oh, oke, oke, oke. Tapi untuk Cuman ya, kalau untuk heeh. lompat ke MotoGP, udah agak hesi umurnya. Iya, iya. Jatuhnya bukan 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 ini lagi kan, bukan muda lagi gitu. Hmm. Ya, ya apa ya? Kalau menurut gue pribadi, kalau gue dari ngambil dari statement lu berdua, paling gue bisa bilang gini sih ke Mario Aji, no excuse lah. Intinya seperti itu sih. Intinya karir lu sekarang untuk di GP Series udah di ujung tanduk. Palingan ya lu harus all in. Nggak bisa lu kayak bermain konservatif dan segala macem. Alasan bahu lu sakit dan segala macem. Karena banyak banget yang punya cedera-cedera bahu, kaki dan segala macam juga masih bisa perform gitu loh. Jadi harusnya itu bukan ya, sebuah excuse kayak kalau kalau menurut gua ya gitu. Motor juga menurut Derry tadi eh, paketannya lumayan gitu ya kan gitu. Bukan yang dibilang jelek gitu. Jadi menurut gua ya harusnya harusnya Aji ini sebuah tamparan keras sih untuk di season ini menurut gua GP Thailand sama GP Amerika kemarin bener-bener kayak harus berbenah banyak-banyak ini deh dan masih ada sekitar 3 minggu lagi kira-kira 1 bulan lah hampir 1 bulan untuk sebelum ke Heres kan. Ya, itu sih. Oke, balik lagi dan kali ini kita akan review MotoGP. Kalau kalian kaget lihat dari tiba-tiba backgroundnya berubah, ya dia itu ada ada jurus kaki bunsin lah kalau nggak salah gitu. Dia bisa berubah kemana aja, bisa kemana aja. Dia kayaknya Doraemon juga kayaknya gitu ya kan. Iya. Oke, kita lanjut. Sekarang pembahasan MotoGP teman-teman kelas paling tingginya di MotoGP ya di GP Series. Dan MotoGP kira-kira ada catatan tambahan untuk Derry dulu deh. Kalau MotoGP, gila. Siapa sih yang bisa ngentiin Aprilia? Bingung gua. Anjay. eh, Anjay, kata-katanya boleh-boleh tuh. boleh Maksud boleh gua boleh. begini, dan jujur menurut gua ini agak di luar, ini agak plot twist ya. Karena Hah? pas waktu kita lihat di tes pramusim, di tes Buriram, di tes Sepang, justru malah yang kelihatan ngeri itu Ducati dengan GP26-nya. Hmm, Kenapa pas masuk akhir pekan balapan malah jadi begini? Gua nggak hmm. ngerti sih. Justru gua di sini, oke, di sini gue lihat Aprilia tuh dominan banget, khususnya di Guyana sama kemarin di kota. Mereka finish 1-2, udah kayak Mercedes di ajang sebelah kalau kata gue. Bener, Tapi Mercedes bener. aja kemarin nggak 1-2 ya. Iya, Enggak. udah Iya, udah udah mulai nemu celahnya itu orang-orang. iya, di situ. Oke. Justru yang gua agak kaget, kenapa Ducati yang sebelumnya itu, yang setelah tes pramusim gue bilang, wah, ini kayaknya bakalan seru nih, kayaknya Ducati bakalan berantem di depan. Heeh. Tapi kok malah nggak terlalu kelihatan kalau kata gua. Iya, iya, iya. Harusnya memang tracknya Ducati nggak sih? Lurusannya panjang. Desmosedi sih, bro. Masa kalah sama Aprilia? By the way, kalau menurut gua, kalau kita ngomongin power power motor itu ya, Heeh. justru malah sekarang nih Aprilia loh yang muncakin top speed. Iya, makanya Paling kan top speed. harusnya kan tracknya Cota itu tracknya Ducati kan. Yang lurusan-lurusan panjang harusnya Ducati banget kan. Actually malah kalau menurut gua Ducati itu bukan track
bukan apa ya, justru malah power utama mereka itu bukan di lurusan tahu. Oh iya. Mereka tuh lebih, Ducati itu Desmo itu lebih kuat di exit tikungan kalau kata gue. Oh, lebih ke power bawah. Di power Lebih ke bawah power berarti. bawah, lebih bukan lebih ke power base sih. Dia tuh bagus di traksi. Oh, Traksi traksi. saat keluar tikungan tuh bener-bener ini. Justru Hmm. kalau kita ngomongin power mesin, sebenarnya itu KTM yang bagus. Oh iya. Oh, Iya, kemarin nggak kelihatan. tapi di antara semua ini, lah kok malah jadi Aprilia yang kenceng kalau kata gue. Oke, 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 oke. Lu, Sa, kira-kira, Sa? Ini baru Ntar gua lagi nih, tolong. ilmu baru lagi nih buat gua nih. Ini agak kontradiksi banget. Gua taunya Ducati itu memang di lurusan harusnya makanan dia nih. Memang kenceng, memang kenceng, cuman ada lagi yang lebih kenceng. Oh, oke. Maksud Untuk gue, sekarang ya, untuk Untuk sekarang. sekarang salah satu berarti. motor yang paling kenceng, cuman bukan yang paling kenceng. Oke. Oh, Total berarti off untuk lah jatuhnya lah. ya, berarti untuk sekarang kan. Eh, Tapi secara dari dulu-dulu sebenarnya Ducati top speed kan yang diandalkan. Kalau kita ngerunut jauh dari zamannya Stoner Capirossi Iya, sih, iya, iya iya. kan. Iya, Nah, iya. ya itu maksud gua tadi. Oh, menarik. Sa, lu ada ini, Sa. Ini menarik, Sa. Baru lagi nih, Sa. Catatan gua tolong John Mir finish race udah gitu aja sih. Iya, tujuan Mir, Susah iya coy itu. yang itu mah. Tuh, tuh, itu Ya ngeselin ampun. sih. Bener-bener Joan Mir, aduh harusnya bisa tuh anjing. Kesel banget gua. Ya, ya sampai ada statistiknya kan. 60 sekian race, finishnya cuma 35. Lu finish Iya, di bawah 50% tuh kacau banget. betul, betul. Apakah Enam itu puluh lima race disebabkan ya, 65 race kalau nggak salah. Dia 65 cepet. race, DNF-nya 35. Iya, dia crash-nya 35. Race-nya 35. Iya, 30-nya ngapain dia ya? ya ada kalanya podium lah. Kayak pas waktu Iya, tahun lalu tuh di Ya, ada kalanya satu. Emang dia ini kenceng, jujur emang kenceng. Emang ini rider iya. kenceng, cuma konsistensinya itu Iya, juara yang dunia, bro. itu juara dunia gue kalau kata kacau. gue bilang. Ya Gue kan tuh, gue nggak mau ya ngomong itu kan, sebenarnya. Gue mancing ya aja kan. sebenarnya. Ada yang kepancing ternyata, Enggak. cok. Juara dunia, iya juara dunia. Cuman itu Iya, musim 2020 itu anomali banget sih. iya, ya. Anomali, Zaman anomali. COVID, bro. Apa yang nggak anomali COVID? Eh, Masa iya dari gelar juara dunia itu ini kutukannya baru keluar sekarang. Kutukannya di Iya, Honda crash mulu. iya, 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 iya. Ah, tadi gue menarik nih KTM. Ini kan sekarang kalau misalnya lu bilang KTM powernya gede dan segala macam, harusnya Cota kemarin tuh bisa bisa perform bagus dong harusnya. Tapi kenapa Acosta doang? Sedangkan Brad Binder, kalau Vinales kan nggak ikut balapan kemarin karena cedera bahu. Bastiani ini malah bagus. Ya oke lah, Ben, nggak. Tapi ya bener. Tadi off the record si Etsa bilang Pedro Acosta bener-bener jadi kayak single carry banget untuk KTM. Lo gimana, Der? Menurut lo Iya, KTM? KTM ya menurut gua Inul, level Inul, gua KTM masih, Inul. mereka tuh lebih kayak untuk saat ini posisi mereka tuh lebih kayak ya di situ-situ aja. Mereka ngedekat ke Aprilia sama Ducati enggak, cuman ke Honda sama Yamaha juga enggak juga. Jadi mereka ya di situ yang jadi pembeda ya bener Pedro Acosta itu orang emang nggak ada obat sih. Iya, 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 iya. Ini gara-gara Inul nggak sih KTM? Nah, KTM Inul. Lu tahu nggak jokes gue itu? tahu dan gue sebel, tahu dan gue sebel. Eca relate gak? Eca relate gak? Enggak, gue belum lahir kayak tanggal-tanggal segitu tuh. Anjir tua banget kita, Cok. Ya KTM Menurut dulu gue ada enggak iklannya anjir. di Indo. Terus ada Inulnya di situ. Oke, menarik. Bastian ini catatannya untuk hari ini. Kemarin. Surprisingly good dia dan kayaknya pas waktu di Goyana juga dia udah lumayan bagus juga sih. Mhm. Yang jelas mungkin atau karena standar dia di musim pertama udah kacau banget. Gue ngerasa dia tahun kedua ini udah kelihatan improve sih sama KTM. Yang gua agak yang gua agak kecewa tuh Spinals. Padahal ekspektasi gue ke dia tuh tinggi banget. Tahu Hmm. panjang musim dingin latihan sama Lorenzo, posting Hmm. foto latihan sana sini sana sini.
Terus pas waktu kemarin di tes Sepang kemarin dia ngeklaim bahwa kondisi bahu dia udah pulih. Cuman kok malah begini lagi. Cuman ada omongan juga bahwa dia tuh salah ngambil paket. Jadi saat tahun kemarin dia justru paket yang dia pakai ini adalah paket yang benar dan jadi referensi Acosta dan yang lain. Tahun ini dia malah nyasar sendiri. Gua nggak tahu sih kalau benar. Ya, Oh, berarti salah kurir tuh, salah alamat, Iya, paketnya makanya salah. makanya pas waktu kemarin di Goyana, si Vinales sempat bilang bahwa gue pengen ngasih kesempatan satu kali lagi dengan paket yang gue pilih di tes pramusim. Kalau memang masih nggak ngasih hasil yang gue butuhin, kayaknya gue bakal switch ke paketnya Acosta. Hmm, Cuman kan pas waktu kemarin di kota kan dia nggak balap dan kayaknya cedera cedera bahu dia juga kayaknya ya nggak kelihatan membaik. Jadi ya gue si absen. agak prihatin sih ngelihat situasi Vinales sekarang. oke. Sa, untuk Pedro Acosta, catatan lu gimana, Sa? Pedro Cukup kah? Acosta tuh cukup, wah, bukan cukup lagi, bagus banget untuk status KTM sekarang, bener-bener anak emasnya. Dan gue yakin KTM akan memprotek at all cost ya. Karena kita tahu ada rumor ke Ducati kan tahun depan kan. Cuma ya kembali lagi ke KTM-nya, lu bisa ngasih apa buat Acosta? Tuh, Sekarang iya, tuh kebalikannya kayak Quartararo di Yamaha. iya, Di betul. Yamaha, Quartararo demand-nya benar-benar dia udah benar-benar frustrasi lah sama itu motor, udah mukul-mukulin motor mulu, geleng-geleng kepala, berdoa sebelum race juga kayak kagak ngaruh, ya kan? Udah kayak Max Verstappen di Red Bull nggak sih jatuhnya? Iya, iya, dia tuh salah satu rider yang menurut gua 11, 12, 13-nya lah sama Marquez. Cuma paket motornya ini yang benar-benar jelek. Iya, iya, Sementara iya. Costa dianya jago, dianya mau pindah, KTM-nya nih paketnya yang nggak tahu gimana nih sama rider-rider lain kok nggak perform. Tapi sama Costa doang yang perform. Hmm. Malah bikin Yamaha GP di belakang ya, sendirian ya para Yamaha ya. Ya, Toprak, Fabio, Yamaha Jack Miller, anjir seru-seruan di belakang sendiri, bikin balapan sendiri mereka cok. Kasihan anjir. Aneh banget, gue ngeliatnya waktu di live timing kayak lah seru-seruan sendiri, Toprak, Fabio, bikin liga sendiri mereka. bikin liga sendiri mereka kayak Aston Martin versus Cadillac loh. Iya, Bedanya iya, ini, kalau kalau di F1 gitu, iya bener. iya kan? Heeh, heeh. Wah aneh banget. Tapi gue penasaran juga sama eh, yang paling menarik sebenarnya buat gue Ogura. Tiga balapan terakhir kacau banget. Kemarin juga, aduh potensi podium bahkan podium dua itu bisa sih itu harusnya. Lo ada komentar untuk masalah itu, Sa? Ya Ogura? sayangnya technical issue ya, sayang banget. Tapi dari yang gue lihat dari debut seasonnya, Ogura ini tipe rider yang bagus di hari Minggu, terus late game. Iya lagi, iya Iya lagi, lebih benar. Kalau iya soal lagi. quali, dia jarang banget bagus. Ada bagusnya beberapa race, cuma mostly dia tuh Q1 aja nggak bisa nembus ke gitu. Eh, Dia lebih sering banyak di tengah belakang, terus ntar tiba-tiba ini bocah dari belakang kok tiba-tiba top 10, iya, tiba-tiba top iya. 7, sering banget kayak gitu. Dan kemarin kejadian lagi sebelum akhirnya technical issue. Mhm. Kalau misalnya Ogura itu hero-nya di Mobile Legend, dia farming mulu gitu ya. Awal-awal farming, Iya farming, dia, farming. Baru gemuk di depan, baru nyerang-nyerang tuh ya. benar benar benar. Oke, oke. Lu ada catatan tersendiri untuk Ogura, Der? Oh Gura, kalau menurut gue dia memang ini sih di awal musim kayak pas waktu musim debutnya dia di tahun lalu di MotoGP tahun lalu juga dia memang selalu bagus di flyway. Cuman gue gak tahu kenapa kayak kelihatan musim ini ada improvement yang kelihatan banget sih. Mungkin itu karena paket Aprilia yang memang sebagus itu atau memang dari dianya juga improve atau ya keduanya mix of both sih kalau kata gue. Menarik, menarik. Kira-kira Dan menurut lu? dia bener cara balap dia tuh kayak came out of nowhere aja tiba-tiba lah kok ada di sini lah kok ada di sini tuh Iya, iya, dia iya, beneran ini coy ninja dia tuh. iya, iya. Ninja Itu, aja, dia itu ninja dia. kayaknya kayak kan kita tahu kan pertarungannya kan Marc Marquez, Bastianini, Pecco, ya kan. Tiba-tiba Hmm. muncul Ogura. Assalamualaikum. Came out of nowhere. Sumimasen. Iya, Somi Sumimasen. Masen gitu anjing.
Makanya gue kemarin bener-bener hype banget, gue seneng banget Okura. Maksud gue kayak di Brasil ya, terutama di Brasil dia bagus banget, dia bisa Hmm. defense, dia nyerangnya juga agresifnya pas gitu ya kan. Dan untungnya finish pada waktu berhasil, tapi GP Amerika kemarin sih tiba-tiba waktu Unlucky sih. keluar Ya, keluar ya. tikungan 11 tinggal lurusan doang. Per ya itulah. Apa sih kalau kata gua apa sih? Tapi Terus untuk teammate-nya sendiri Raul, menurut lu gimana? justru malah kayaknya kemarin di kota dia nggak terlalu kelihatan, nggak tahu kenapa. Padahal Ya, di 2 putaran awal bagus dia. Iya 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 iya. ya. Raul. Raul itu dari tengah season lalu kelihatan bagus. Cuma Hmm, semalam memang kurang. Lagi off aja kayaknya. lagi off. Ya, tapi masih top 10 menurut gue masih bagus. Si Raul Iya, semalam tuh finish ke 8 kalau nggak salah. 8 apa 9 gitu. Iya, pokoknya masih top 10 aja. Padahal Masih kita top 10, tahu masih ya, top 10. padahal kita tahu ya, tim Trackhouse itu tim out of nowhere bro, tim Amerika kayak ini siapa sih gitu ya kan. Tiba-tiba Tim sekarang NASCAR, yang mainnya di depan terus bro, iya tim NASCAR bro, tiba-tiba masuk ke roda dua sendiri kayak, bro, lu salah tim apa apa salah salah balapan apa gimana ya kan gitu. Aneh banget, Iya. tiba-tiba sekarang nyerang banget di depan top 10 kacau sih menurut gue. Kira-kira proyeksi lu, menurut lu proyeksi dari Trackhouse ini untuk di musim ini bakal bakal stay di mana untuk tim ini, untuk tim championship? tengah ke atas sih. Kira-kira bersaingnya sama siapa? KTM kah? Head to head Bersaing sama sama KTM? KTM, sama KTM. Oh, Sama KTM menarik. dengan catatan Acosta-nya kan single carry. Hmm, Kalau masih single carry gini terus ya Trackhouse di atas KTM. menarik, menarik. Lu, udah? Kalau kata gue sih, mungkin Rekkos mungkin bakal ada di level yang sama kayak Gracie ini sama VR sih. Kalau Oh, kata menarik. gue Iya, di sekitaran situ. gue lupa di tengah-tengahnya Mark Marquez, Pecco Bagnaia sama Ogura ada Alex Marquez. Gue Iya, lupa. Dia orang nowhere banget. Maksudnya bener-bener menghilang musim ini hilang banget. Padahal tahun lalu dia juara dua kan kalau nggak salah. thanks to GP24. Itu motor Ya, anomali anjir. motor anomali coy. Iya, kenapa Anomali sih busuk teknis banget? aja. Kenapa sih ada masalah apa sih sama Grace ini? Kok busuk banget kayaknya? Fermin juga nggak jelas. Fermin, Fermin kan baru sembuh cedera. ya oke ya, Terus Fermin oke. kalau Alexa, Alexa, Morbidelli ya Morbidelli ngapain sih Ya kerjaannya Morbidelli ya Morbidelli? Morbidelli. bro. Franco ya udahlah. Morbidelli. Dia mah party mulu aja udah, bener udah. Berhasil ini bro, Joga Bonito aja udah. Menurut lu Alex Marquez kenapa nih? Grace ini kenapa deh? Ada masalah apa dia? Sebenarnya mungkin karena apa ya? Karena tahun kemarin itu kan mereka dapat paket motor GP24 versi akhir yang udah mateng banget. Jadi Hmm, mereka tinggal pakai, menang, pakai, menang, pakai, menang. Kalau sekarang mereka dapat motor GP26 yang menurut gua oke sama GP25. GP25 kan ada kayak Diva ya. Dan ya Fermin juga situasi juga dia belum sembuh banget dari cedera. Terus si Alex juga sekarang dapat tanggung jawab baru buat ngembangin motor karena dia dapat motor spek pabrikan kan. Motor Nah, baru ya. Setengah tahun lalu mereka tuh ya fokus mereka balapan aja. Mereka fokus balapan dari hasil farming point. hmm, Kalau hmm. menurut gue itu sih yang terjadi dengan Gresini ini tahun ini. Makanya kelihatan musim ini nggak segerang musim lalu kalau kata gue. Cuman seiring berjalannya musim gue yakin kok tren mereka pasti bakal naik. Menarik, Ya, menarik, menarik. tinggal tunggu Fermin sembuh dan si Alex dapat ininya aja sama GP26. Oke, oke. Eh, Gara-gara itu gue kepikiran untuk isu-isu tahun depan yang kemungkinan Peko Banaya akan pindah ke Aprilia kalau nggak salah. Terus Marquez juga masih 50-50 antara dia pensiun atau enggak. Bisa jadi dia pensiun. Karena memang cederanya udah terlalu banyak dia ya kan. Dia udah capek kayaknya. Dia udah sempat ngomong waktu di Thailand kalau nggak salah. Dia udah Hmm. ngomong kayak mungkin bisa jadi ini kayak tahun terakhirnya dia karena benar-benar dia udah capek sama badannya. Pikirannya dan mentalnya dia sih pengen ya, passionnya dia masih kuat banget tapi badannya udah rontok lah istilahnya seperti Dan udah itu. gak bisa bohong kondisinya. Menurut lo, menurut lo, kalau misalnya Marc Marquez jadi pensiun, Pecco Bagnaia fix pindah akhirnya misalnya Ducati kosong nih dua-duanya. Siapa aja roster yang bakal ngisi Ducati pabrikan dari dulu? eh
ini dengan catatan Marc Marquez pensiun ya, Iya, iya, dan Peko pindah. iya, iya. Fabio Di Giannantonio sama Pedro Acosta. Iya lagi Di Gia sama sepemikiran. Pedro Acosta. Karena FDG memang Pedro Acosta Acosta memang ya. udah ada rumor ke sana kan. Ya, Ya, Kalian Red Bullnya, dia bawa Red Bullnya sekalian kan ke Ducatinya kan. iya lagi bener. Iya kan. Nah, Monster kebuang. Ya Monster udah sama Yamaha aja. Iya. Nah, enggak, sama Yamaha juga udah. Oh kenapa? iya Kenapa? udah juga ya. Iya, iya. Sama udahan juga sama Yamaha Monster. Oh beneran Udah juga. cabut Iya, dari Monster MotoGP. kayaknya udah Udah, capek udah deh. cabut. Udah capek sama roda dua kayak. Tapi menurut lo, kenapa di Gia? Kalau Pedro Acosta, wah ini beda pabrikan nih. Kalau di Gia kan dari VR46 tetap pakai Ducati kan. Dia akan masuk ke Ducati pabrikan. Istilahnya ini akan menjadi upgrade untuk dia. Pedro Acosta, dia akan cocok nggak? Suitable nggak sama sama Ducati? Well, kalaupun dia butuh adaptasi, tapi ya ini Pedro Acosta. Dia dengan paket KTM yang ala kadarnya aja bisa dapat hasil bagus. Gimana Ya, kalau misalnya dia dikasih motor yang sedikit lebih bagus? Kayak Ducati. Gue nggak bisa bilang Ducati sekarang adalah paket paling bagus di MotoGP ya, karena kita lihat sendiri Aprilia sebagus betul itu. ya. Cuman gue yakin kalau misalnya Pedro Acosta bakal jadi opsi realistis buat gantiin Marc Marquez kalau beneran pensiun. Dan Oke. kalaupun Marc Marquez kagak pensiun, gue bakal tetap lebih milih Fabio Di Giannantonio instead of Acosta. Damn. Uh, Alasannya? Alasannya harga diri tim pabrikan Italia. Up. Gini, Boleh. soalnya tahun lalu si ya siapa namanya Max Biaggi. Sekarang kan dia ininya Aprilia, apa namanya, ambasadornya Aprilia. Dia ngoceh di pers kalau misalnya dia tuh ngeklaim bahwa Ducati itu bukan pabrikan Italia sebenarnya. Uh, Narasinya karena Ducati yang punya Audi. uh. Itu Oke. seorang brand ambassador ngomong gitu sih aja ya. berani sih. Berani loh. Berani sih, gila, Dia gila, kayaknya nggak gila. butuh duit dia. Iya, itu satu. Dan kalau misalnya memang beneran si siapa namanya si Peko ke mana? Peko ke Betul ya. Aprilia, duet sama Bezzecchi karena Bezzecchi udah sign di luar kan dia, udah ada akad Ya. nikahnya, Hmm, hmm. udah ada Hmm. udah sign kontrak di luar, itu jelas dong tim pabrik tim pabrikan Italia yang punya Piaggio Group ngeduetin dua pembalap Italia. Ya, oke, make Sementara sense sih. yang Make satu sense. ini, sementara yang satu ini Ducati. Kalau misalnya seperti rumor yang berkembang sekarang, apa namanya, mereka beneran ngeduetin Acosta sama Marc Marquez di tim Ducati, gue nggak tahu sih bakal sekeos apa Mugello nanti. Gue Oh, inget, lebih ke gue inget internal Fabio ya. Rosso, Lebih ke Ya, internal ya. Iya sih, itu masa kelas iya banget loh. rider Itali sama masa Spanyol iya anjir. rider Ducati nggak ada rider Ducatinya. masih ya rider Ducati Ma- nggak ada Italinya biasanya. Nah, itu maksud gua. Nah, Iya. Ducati masa nggak ada Itali-Italinya, nggak ada gininya nanti, bro. Nah, iya makanya Tapi gue lu tau saat ini hot take banget, cuman ya benar. if I'm a Ducati, kalau memang mereka harus ngegantiin Peko, mungkin gue bakal cari pembalap Italia lain, dan gue yakin sosok itu adalah Fabio Di Giannantonio. Menarik, menarik. Lu saat gue mau komen yang Acosta-nya dulu sih. Acosta pindah ke Ducati bukan masalah suitable enggaknya, tapi lebih ke masa depan yang lebih terjamin aja sama Ducati. eh, Karena KTM bro, KTM aja bayar catering donatnya kagak bisa. Kemarin kan tahun lalu ada isu kan, keuangannya. Iya, pada puasa keadaan tim itu anjing. jadi nggak, jadi terombang ambing. Iya. Nah itu, ya mending lu pindah ke Ducati masa lalu ntar bisa adaptasi enggaknya, setidaknya karir lu aman dulu lah, nggak tiba-tiba ngilang gitu aja Hmm, ditelan bumi. Cuma Iya, ya benar kata dari tadi, aneh aja sih dua rider Spanyol masuk Spanyol. tim Italia yang katanya paling Itali. Apalagi Itali sama Spanyol kan dua-duanya kuat banget di MotoGP kan. iya. Ya, Perang gengsi sih jatuhnya ya. Kurang Berantem gengsi. sih. Iya. Anjir itu Gue lucu nggak banget kaget sih. kalau misalnya tiba-tiba Ducati
tiba-tiba bikin kejutan, terus tiba-tiba halo kita umumin di Antonio naik ke tim pabrikan, gue nggak kaget. Iya, 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 Gue iya, nggak iya. kaget karena sejauh ini menurut gue performa dia juga sudah mendukung bahwa dia layak untuk Iya, iya, Mm-mm. benar. Iya, iya. Setuju. Kemarin berantemnya bagus juga kok. Ya kan pace-nya dia bagus, racecraft-nya dia udah bener-bener oke, udah ke build up semua lah. Menurut gua developnya si Digia udah bagus banget sih. Setuju gua. Ya, back to back Ah, Paul, mm. back to back Apa? Paul Iya, di back to back to back back Paul. Paul di Brazil sama Dan US. dan Cuma itu pertama apes kali aja dalam kan dia. karirnya dia kan? Pertama kali dalam karirnya dia tuh. Iya. sama kalinya dia pole beruntun. Hmm, hmm, hmm. Menarik. Paling gue mau mention masalah Jorge Martin. Jorge Martin katanya mau balik lagi ke Pramac di Yamaha. Is it a good move atau bad move? Etsa dulu. Eh, kalau dilihat dari performa sekarang bad move banget jelas karena Yamaha-nya bentukannya lagi kayak gitu. Cuma ini masih tahun pertamanya Yamaha dengan motor Vivornya dia. bak paket barunya itu, V4-nya itu. Lagi-lagi time will tell bagus enggaknya. Cuma kalau emang dasarnya si Martin udah ngambek sama Aprilia dan kelihatan dia nggak mau rujuk, ya udah mau kemana lagi? Yang mau nampung dia siapa lagi selain Pramac Yamaha? Tapi kayaknya Aprilia mulai oke-oke aja sama Martin. Apa apa masih ada konflik internal di situ? Kelihatannya sih emang udah fine-fine aja ya. Lu udah mulai perform, lu udah nggak ada ngomong-ngomong jelek-jelek lagi perkara Aprilia. Tapi tetap lah gue yakin masih ada ego masing-masing di belakangnya. Oke, menarik. Der, menurut lo Der, is it good move or bad move untuk Kalau Jorge? kata gue, kalau menurut rumor yang berkembang, Martin itu bukan ke Pramac, tapi ke tim pabrikannya. Wah, baru lagi nih. Serius loh. Ya, rumor yang berkembang ke tim pabrikan, gantiin gantiin si tidak Fabio. gitu. Gantiin Baru Fabio. lagi ngambek. Ya, gantiin Kak, si obvious yang iya. yang dia Fabio kemana sih? Gue sebenarnya ke lupa deh. Honda. Fabio kemana? Honda. Oh, Honda sih, iya benar. Honda. Fabio ke Honda. Sebenarnya Anjir. tunggu. Sebenarnya gue udah pengen nyaranin ini kan apa? Bakal ada jeda waktu nih karena si putaran Losail ini dibatalin. Kayaknya mending kita bikin episode satu lagi deh soal nebak silly season. Cuman ini gue kasih ini dulu ya, kasih ini dulu. Karena pas waktu di Sepang kemarin, si Fabio ini udah dipepet sama klaimnya tuh dia udah sign kontrak sama Honda. Oke, Jadi oke. menurut lo akan oke nggak Jorge Martin Well, di Yamaha? kalau kita ngelihat performa sekarang, it's a very bad move, indeed. It's a very bad move. Cuman kita harus tahu bahwa 2027 segala sesuatunya bakal berubah di MotoGP. Ya, It's like a clean slate. Semuanya ya. langsung balik lagi ke nol. Motor baru, mesin lebih kecil, aero disederhanakan, perangkat perangkat apa? Perangkat rated udah nggak ada. Mm. Terus sama ban Pirelli. Kalau kita mempertimbangkan banyak faktor itu, menurut gua langkah Martin ke Yamaha bisa dicoba sih. Oke. Terlebih gue juga nggak yakin dia bertahan di Aprilia setelah apa yang terjadi tahun lalu. Oke, sekarang ngelihatnya di kita ngelihat di permukaan kelihatan Martin sama Aprilia fine. Mereka lagi menikmati hidup. Martin sudah mulai nyetel, sudah mulai menang sama Aprilia di sprint race kemarin. Cuman, coy, apa yang terjadi tahun lalu itu bad move banget. Maksud gue it's a bad PR. Itu tuh udah kayak PR disaster buat Aprilia dan buat Martin. Hmm. Dan gua juga nggak yakin Rivola mau mempertahankan Martin dengan situasi kayak gini. Hmm. Kayak buat apa gua mempertahankan pembalap yang udah ngomong buruk tentang gua? Oke, istilahnya buat apa gua mempertahankan pembalap yang misalnya Toxic lah ya. ngomong buruk tentang gua? Mending gua cari pembalap lain yang Iya, iya, iya. ini lagi. Kalau kata gue sih begitu. Cuman gue nggak tahu apa yang terjadi di balik layar antara Rivola dan Martin. Mungkin mereka
udah settle out their differences dan akhirnya Martin stay di Aprilia. Gue juga nggak ada yang tahu. Gue juga nggak tahu kalau itu, cuman menurut rumor yang berkembang juga si Martin itu bakal ke Yamaha tahun depan, Yamaha pabrikan. Damn. Menurut lo oke nggak, Sa? Di pabrikan? Atau mending balik Sama ini, aja. balik sama mantan? Sama. Ini adalah momen ini banget, momen let's go gambling dari Jorge Martin. Martin sih. Iya, iya. Iya. Ya move bagus enggaknya kita bisa jawab sejauh ini enggak ada bagus-bagusnya. Cuma balik lagi itu regulasi rombak ya. Bisa jadi bagus kalau bikin motornya benar. Oke, oke. Menarik, pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita masuk ke game. eh, Kira-kira pabrikan Asia di 2027 bakal oke nggak? Kalau Honda kita lihat udah ada developmentnya udah bagus banget nih. Udah ke arah yang bener. Yamaha bener-bener masih ngeraba semua. Kayak anak bayi lah masih masih bayi banget kalau gue bilang. Kira-kira Honda sama Yamaha bakal oke lagi nggak? Terus kira-kira ada kejutan apa Honda untuk di 2027? Honda bakal balik ke ridernya dulu sih siapa. Kalau ridernya lebih boros tagihan bengkelnya daripada development baiknya, rugi bro, boncos. Boncos, Gimana itu boncos. John Mir? Iya, yang balapan biasanya dapat apa? Dapat hadiah, ini malah dapat invoice kan ini Iya kerusakannya kan, segini bang gitu. iya kan, Ganti sasis karbon segini, Iya, fairing pada iya, gurdul segini. iya, sharing-sharing itu, waduh, iya. Bengkelnya bengkel Cak Mamat lagi ya, anjing. Pusing coy pas ya nggak, Eh, tapi gue optimis kalau ridernya Quartararo Marini kayaknya bakal bagus, bakal berkembang banget itu Honda, bangkit lah bangkit. Yamaha, Yamaha, kan Asia, Yamaha. Yamaha ya, Lu ragu I banget don't kayak. think so. Gue masih nggak yakin. Alex Rins soalnya gitu-gitu aja. Jack Miller juga sama Toprak lebih ke have fun dibanding ngejar championship. Lebih fokus balapan tuk-tuk tuh di Thailand kan. Iya lagi, anjing seru banget sih. Tapi mereka ngebadut banget sih, itu seru-seru. Der, lo ada tambahan? Kalau kata gue, mungkin dari apa yang kita lihat sekarang, kayaknya Honda bakal lebih unggul daripada Yamaha. Cuman menurut gue Yamaha nggak bakal semenyedihkan tahun ini sih. Oke. There's a little bit of hope in Yamaha karena ya seperti gue bilang, mereka tuh kayaknya mereka tuh nganggap 2026 ini sebagai tahun pembelajaran untuk ke 2027 karena mereka sadar mereka baru memulai project si V4 YZR M1 V4 ini dari awal mereka harus menghadapi pabrikan yang project yang motor yang prototipe itu udah jauh lebih siap, jauh lebih reliable, jauh lebih segalanya lah. Jadi menurut gua sih Yamaha untuk saat ini ya kita nggak bisa berharap banyak, cuma kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di 2027. Seperti gue bilang lagi, karena basically MotoGP bakal di reset tahun 2027. Iya, Dan Oke. di situ Yamaha punya gap yang istilahnya dibandingin tahun ini gap Yamaha sama pabrikan lain sama gap Yamaha ke pabrikan lain tahun depan itu bakal lebih pendek dan bakal lebih rendah atau bahkan nggak ada sama sekali. Jadi menurut gua don't sleep on Yamaha. Istilahnya lu nggak bisa ngeremehin Yamaha. Mereka punya duit, mereka punya resource, mereka punya mereka apa? Mereka punya apa namanya engineer yang bagus. Mereka punya Max Bartolini yang dari Ducati. Terus mereka juga masih punya Takahiro Sumi. Menurut gua Yamaha masih patut diperhitungkan tahun depan. Kalau tahun ini mah ya gua udah angkat tangan sih sama Yamaha. Iya, iya. Gua udahlah. Udah aja ya. Tapi satu hal yang patut kita sorotin dari Toprak, menurut gua adaptasi dia sejauh ini di MotoGP oke. Oke. Lu nggak bisa Menarik. ngeliat hasil ya, lu nggak bisa ngeliat hasil karena ya basically motor yang dia pakai sekarang itu sampah. Iya, iya. iya, Dia iya, tuh iya. nggak bisa bersaing bahkan sama Diogo Moreira aja ngep-ngepan yang Iya, sesama iya. itu.
Tapi kalau misalnya lu lihat bagaimana dia di akhir pekan kota kemarin, pas waktu di sprint race dia itu jadi Yamaha terdepan sebelum akhirnya mundur karena masalah teknis. Terus kemarin di GP, dia juga yang ngasih poin buat Yamaha di P15. Betul. Itu menurut gue udah cukup menunjukkan bahwa oke, Toprak menurut gue bisa berkembang lebih jauh kalau dia dikasih motor yang lebih bagus. Dan Hmm. ini adalah tugas Yamaha buat tahun depan. Iya, juara dunia SBK bro, masa Tiga iya kali enggak coy, gitu tiga kan? kali. Ya, makanya. Ya, Itu berarti berarti kalau bisa gue bilang, gue simpulin bahwa Yamaha mungkin di tahun ini adalah tahun lepasnya mereka. Lebih ke banyak ke collecting data untuk persiapan 2027 ya. Seperti itu ya ya, kira-kira ya. ya. Oke, menarik. Kita akan masuk ke games, teman-teman. Gamesnya adalah winner or loser. Jadi untuk GP kemarin ya, untuk GP Amerika kemarin, jadi winner or loser, gue akan menyebutkan nama dan nanti Derry sama Edsa akan menyebutkan winner or losernya secara bergantian dan memberikan alasannya Oke, kenapa. Oke? oke. Eh, Winner or loser untuk Veda Ega Pratama. Edsa dulu. Winner masih menurut gue. Ya lo bisa bilang bias, tapi throughout the weekend performa dia naik dari Jumat ke Sabtu ke Minggu naik. Cuma emang apa saja dia crash dan as a rookie itu masih fine banget. So I think it's a win karena lo crash lo bisa ambil pelajaran dari situ. Der, Kalau misalnya kita lihat secara hasil sih itu it's a lose ya. Cuman kalau loser. kita Ya, Oke. melihat gambaran lebih besar it's a win. Seperti yang tadi dijelasin sama Etsa. Ini bukan cuma soal hasil, ini adalah proses gimana dia berkembang dari hari Jumat ke hari Sabtu ke hari Minggu sampai akhirnya dia bertarung di bagian depan grid sampai akhirnya dia jatuh. Dan ya kalau kita memperhitungkan hari pekan saya kan it's a win. Hmm, menarik, menarik, menarik. Carpe, winner or loser, Carpe. Dari dulu. Kalau kata gua loser sih. Oke. Dengan kecepatan satu lap dia yang edan itu harusnya dia melakukan lebih, harusnya dia menang kalau kata gue. Tapi ya podium tetap jadi hal yang bagus, tetap hasil bagus, cuman ya dia harus menang seharusnya. Oke. Lalu, menurut gue masih winner. Lagi gue ngambil garis besar secara Jumat Sabtu minggunya. Hari Sabtu itu pas dia quali dia 2 kali ngebroken all time lap record Hmm, dan itu gila banget menurut gue, gap ke yang lainnya jauh banget out of nowhere karena dari prediksi komentatornya itu 12.5 itu udah nggak mungkin sebenarnya. Tiba-tiba dia 12.0 ya. itu gila. Cuma di race-nya ya namanya Moto3 lu nggak bisa asal kenceng doang, lu perlu perlu being clever lah di Hmm. race. Dan dia sedikit kepanis sama Peron yang benar-benar ngerusuin dia dari awal sampai akhir race. But still, I think he's a winner. Oke, menarik, menarik. Kita pindah ke Moto2 seperti biasa. Mario Aji, winner or loser, dari dulu lagi. Loser sih. Oke, alasannya Ya, dia harusnya bisa melakukan lebih sih kalau kata gue. harus gak sih? Seharusnya bisa melakukan lebih. Iya, oke. Oke, itu aja. Itu aja. Top. Kayaknya bingung mau ngomong apa. Gue gak tahu lagi mau ngomong apa. Oke, gua ngerti. Dan mungkin yang lagi nonton juga paham kok. Sa, winner or loser, Mario Aji. So sorry man, dia loser. Eh, Bukan karena gue minta lebih, tapi menurut gue ketika lu bisa being konsisten di top 15 aja tuh itu dulu deh minimal deh. Karena masalah dia ini lebih ke konsistensi dibanding lain-lainnya lah. hmm, Lu jadi rider yang konservatif memang ada masalah juga di situ. Cuma ya, ketika lu konservatif tapi lu bisa finish terus poin, menurut gue itu masih oke lah. Di sini kan masalah dia nggak finish iya, iya. ketika dia bisa tampil di top 15. Oke, udah intinya adalah dia udah berusaha tampil hati-hati dan segala macam, menjaga ini, menjaga itu, tapi malah tetap gagal finish. Oke, Ya, bisa diterima. Moto tuh gue tertarik sama ini.
Baltus. Winner or loser, Etsa? Apes Dari banget dia Baltus. kena long lap. Apes banget dia kena long lap karena unsafe rejoin kalau nggak salah. Eh, Tapi dia berhasil recover setelah red flag. So yeah, I think dia winner. oke, menarik. Lalu, Der? Winner sih. Winner. Itu Oke. benar-benar si long lap dia karena alasannya menurut gua, hah apa banget kayak ya Allah, ya ya itulah. Terkadang balapan emang kejam men. Iya, 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 iya. Tapi menurut gua secara secara pace sendiri dia pantas menang atau ada di pertarungan podium. Dia harus ada di situ. Kemarin pas waktu di kota dia pantas ada di situ. Iya, iya. Dan memang di moto tuh jarang banget Baltus tiba-tiba nongol di depan kan. Out of nowhere, bro. Iya, Di kualifikasi dia P2 loh. Aneh Iya. banget. iya kan? Dan perbedaannya cuman dikit banget, cuman berapa ratus per second kan gitu. Maksud gua, wah kacau nih orang gitu. Kenceng banget. Oke, kita lanjut ke MotoGP. MotoGP gue mau coba ke arah Hmm. Oh, ini aja. Alex Marquez. Winner or loser, Etsa? Kenapa Alex Marquez dari sekian Oh, banyak Mark rider Marquez. yang bisa Anjir, diomongin? kenapa Alex Marquez? Mark Marquez, sorry. Mark Marquez, winner or loser? Loser lagi menurut gue buat weekend ini. Hmm. Dia banyak gerasak gerusuk ya, gerasak gerusuk nggak jelasnya dia di dua race dari sprint ke race utama tuh aneh menurut gua. Itu yang menjadikan dia sebagai loser. Oke, oke. Untungnya masih ada sosok gentleman-nya lah, minta maaf ke dia. Oke, boleh, boleh, boleh. Itu aja? Itu aja, Oke, simple aja. oke, Der. Kalau kata gue sih dia loser ya. Dan menurut gue akhir pekan dia tuh udah dikompromikan dari kejadian hari Sabtu Hmm. yang dia sama DJ itu menurut gue itu tuh nggak perlu banget anjir. Iya. Ya, Karena dari situ progres dia di balapan Grand Prix juga stuck juga dan dia juga susah susah gerak. Ya. Dan di sini kelihatan juga bahwa dia sendiri aja ngaku bahwa masalah dia dengan dia tuh nggak terlalu nyaman di dengan GP26 khususnya tuh di awal balapan dan dia juga ngaku bahkan dia aja nggak bisa jadi pembeda. Hmm. Jadi nggak bisa membuat perbedaan dengan itu. Jadi ya menurut gua loser sih. Oke, menurut lu loser. Kalau gitu gimana dengan teammate-nya? Winner or loser? Peko Banaya. Dari dulu deh, boleh. Gue bisa milih in between nggak? Nggak boleh, winner or loser. Nggak ada or pilihannya. Winner atau loser. Peko Bagnaia. Mungkin Untuk kalau di GP Amerika misalnya kemarin dia aja ya. bisa Di finish GP Amerika ya, kemarin. ya mungkin kalau misalnya dia bisa finish lima besar atau di podium winner. Cuman karena kecepatan dia di akhir balapan melemah, jadi menurut gua dia loser karena kalau menurut gua itu adalah akhir pekan yang cukup solid buat Peko. Hmm, Dia ya. dia cukup solid di kecepatan one lap pace dia solid, terus kualifikasi dia juga solid, terus sprint race juga lumayan. Hmm, Cuma pas begitu masuk Grand Prix di akhir-akhir agak loyo tuh dia. Jadi hmm. menurut gue ya agak mengecewakan sih loser. Oke, Eksa. khusus weekend ini winner Wih, karena dia menarik. bisa berkembang dari Grand Prix weekend sebelumnya dia cukup menunjukkan tajinya lah sebagai rider pabrikan Ducati. 11-12 juga performanya sama Marc Marquez buat minggu ini. Cuma kan standarnya kan beda ya. Kalau Marquez kan lu biasa di atas. Sementara Bakaya lagi sering banget underperform, terutama dari season lalu. So, ketika dia berhasil berkembang di Grand Prix kemarin, menurut gua is a win. Oke, menarik. Mungkin itu sekian teman-teman untuk episode hari ini ya. Terima kasih untuk Derry, terima kasih untuk Etsa juga. Mungkin next episode ya. Ya next round itu masih lama banget 26 April di Jerez ya. Jadi masih banyak liburnya tapi akan banyak podcast ini akan tetap berlanjut di 1 minggu sekali. Mungkin di hari Selasa atau ya antara Senin atau Selasa ya. Tergantung soalnya gue ngedit sendiri teman-teman. Itu aja. So, thank you untuk Etsa, untuk Derry juga. Itu dia teman-teman untuk hari ini, untuk episode hari ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao, ciao semuanya.